Seorang pemuda pamit kepada keluarganya untuk mencari pekerjaan, namun ternyata setelah pergi dirinya menghilang, membuat keluarga panik hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dan diselidiki dihabisi oleh temannya sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan. Saat suami istri tengah berjalan-jalan, namun sang istri ingin buang air kecil dan langsung masuk ke hutan karena tak ada toilet. Namun ternyata sang istri kaget menemukan sesosok jasad laki-laki yang terlihat tanpa kepala. Sang istri pun langsung menjerit melaporkan kepada sang suami. Tak lama, keduanya langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mendapat laporan terkait permasalahan ini, akhirnya polisi pun langsung datang ke TKP, langsung menyelidiki permasalahan ini. Bahkan pihak kepolisian pun langsung bisa menebak kalau ini kejadian kriminal. Pihak kepolisian pun mengerahkan K9 anjing pelacak untuk mencari kepala korban, namun tak ditemukan. K9 yang berkeliling saat korban ditemukan di situ ternyata hanya menemukan senjata tajam, tak menemukan kepala korban. Hingga akhirnya jasad korban sendiri dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat dilakukan otopsi, menurut pihak dari kedokteran tak ada luka lain kecuali luka leher dan juga beberapa tangan yang tak bisa dikenali lewat identifikasi korban. Kerja keras akhirnya pihak kepolisian menemukan satu jari kelingking yang masih digunakan untuk identifikasi korban dan ternyata cocok sudah. Pihak kepolisian dan Inapis menemukan suatu kecocokan dengan identitas seseorang. Jasad tersebut bernama Muhammad Ramadi, berusia 19 tahun, biasa dipanggil Madi. Madi sendiri warga Kabupaten Banjar. Polisi akhirnya mengabari keluarga Madi. Keluarga korban Madi pun langsung datang ke rumah sakit membawa foto, namun tak hanya itu, mereka pun langsung melakukan tes DNA. Tak menunggu waktu lama, ternyata memang hasilnya cocok. Jasad tersebut adalah jasad Madi. Dengan minimnya petunjuk dan bukti-bukti yang ada, pihak kepolisian pun berembuk dengan keluarga korban. Bahkan saat itu berharap ada keterangan dari keluarga Madi. Pihak kepolisian langsung interogasi menanyai tentang petunjuk kepada sang ayah dan juga keluarga lainnya. Saat itu ada telepon untuk Madi dari seseorang yang menawarkan pekerjaan. Madi pun tak berpikir panjang, langsung keluar dan berpamitan kepada keluarganya untuk mencari kerja. Madi sendiri pergi dengan handphonenya dan membawa motor barunya yang masih dalam cicilan. Namun saat Madi ditemukan sendiri pun nampaknya tak ada motor maupun handphone Madi. Pihak dari kepolisian setelah mendapatkan pemberitaan tentang Madi bahkan kini menyelidikinya dan mendapatkan informasi dari keluarga Madi, akhirnya ada titik temu. Pihak kepolisian bekerja keras dan menemukan pelakunya. Akhirnya satu nama yang juga teman dari Madi diamankan pihak kepolisian. Pelaku tersebut bernama Muhammad Saprudin atau biasa dipanggil Ahmad, berusia 19 tahun. Ternyata Ahmad sendiri mengenal baik Madi, bahkan keduanya sempat kerja bersama. Ahmad sendiri diamankan tanpa perlawanan. Setelah diamankan, Ahmad mengakui dan menunjukkan barang bukti yang ada termasuk motor Madi. Ahmad juga menunjukkan di mana dirinya membuang kepala Madi. Saat itu Ahmad membuangnya di Sungai Barito. Tepat di pagi hari akhirnya dibantu K9 menyelusuri sungai tersebut bahkan dengan menggunakan beberapa penyelam. Hingga akhirnya ditemukan satu ransel yang di dalamnya kresek hitam dan berisikan kepala Madi. Dari permasalahan ini pun Ahmad akhirnya mengakui kalau dirinya memang melakukan hal tersebut kepada Madi. Bahkan motifnya karena dirinya kesal kepada Madi. Saat itu mereka memang bekerja bersama, namun ternyata Madi melaporkan dirinya sering mencuri ke atasan. Saat itu tak lama Ahmad pun dipecat, namun tak hanya sendiri, Madi pun ikut dipecat. Keduanya jadi pengangguran. Karena kesal menjadi pengangguran gara-gara Madi, Ahmad akhirnya mengambil tindakan dengan merencanakan ingin menghabisi Madi. Saat itu Ahmad menelpon Madi mengaku ada pekerjaan dengan gaji 7 juta. Sontak saja Madi yang pengangguran langsung mau dan mengiyakan untuk bekerja bersama Ahmad lagi mencari pekerjaan baru. Usai Madi pamit kepada keluarganya, dirinya pun ternyata menemui Ahmad. Di sana mereka sempat berbincang-bincang. Satu motor berdua, Ahmad saat itu dibonceng Madi. Di tengah jalanan sepi hingga akhirnya Ahmad pun meminta Madi untuk berhenti buang air kecil. Karena takut saat itu Ahmad minta ditemani Madi. Namun tanpa Madi sadari, ternyata Ahmad sudah membawa senjata tajam dari rumahnya sendiri untuk menghabisi Madi. Tak menunggu waktu lama, saat Madi lengah, Ahmad pun langsung menikam menghabisi Madi, bahkan memukul Madi beberapa kali. Dan tak mau ketinggalan, Ahmad yang ketakutan kalau dirinya ketahuan hingga akhirnya memutih Madi dan membuang Madi, bahkan merusak jari tangan Madi agar tak teridentifikasi. Setelah diamankan dan menjalani persidangan, Ahmad sendiri mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Sempat meminta maaf kepada keluarganya dan juga keluarga Madi, namun nampaknya kesedihan keluarga Madi tak bisa terobati. Bahkan keluarga dari Madi pun tak percaya kalau sang anak dihabisi temannya sendiri.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.